Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B di sini akan mempresentasikan mengenai metabolisme vitamin K. Adapun anggota kelompok kami yaitu Jihan Aikatul Hisan, Nur Alia Putri, Annisa Rodatul Jannah, Fadila Maharin Safitri, Nihrawati, dan Jihan Nuzulia Rahmi. Langsung saja ke materi pertama yaitu pengertiannya. Jadi nama vitamin K ini diambil dari kata koagulasi dalam bahasa Denmark yang berarti koagulasi. Vitamin K disebut juga dengan pilokinon, merupakan salah satu vitamin larut dalam lemak yang diperlukan untuk penutupan luka dan sangat penting untuk menghentikan darah yang terus keluar saat terluka. Vitamin K juga terlibat dalam metabolisme protein tulang dan diperlukan untuk pertumbuhan tulang pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, saya serahkan kepada Nihrawati. Baik, selanjutnya yaitu fungsi vitamin K. Vitamin K ini memiliki sejumlah fungsi dan juga khasiat untuk kesehatan tubuh, yaitu yang pertama, meningkatkan kesehatan tulang dan mengobati osteoporosis. Kedua, mencegah penyakit jantung. Ketiga, melawan kondisi autoimun. Keempat, meningkatkan respirasi. Kelima, meningkatkan kekuatan gigi. Dan keenam, yaitu proses pembekuan darah. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Nah, untuk struktur vitamin K, bentuk vitamin K ini memiliki struktur cincin polar, di mana hidrolifik 2-metil-1,4 naftokionin yang disertai dengan rantai samping hidrofobik dengan panjang dan saturasi yang bervariasi. Vitamin K1 ini memiliki rantai samping pitil yang melekat pada kepala naftokionin dan hanya mengandung satu ikatan tak jenuh. Nah, vitamin K2 ini dibagi lagi menjadi menakionin, di mana N adalah jumlah unit prenil pada rantai samping isopernoid dengan ikatan yang tak jenuh. Nah, menurut Bander 2014, ada 3 senyawa yang memiliki aktivitas biologis vitamin K. Yang pertama ada pilokionin, di mana sumber makanan normal yang ditemukan dalam sayuran berdaun hijau. Yang kedua ada menakiones, di mana keluarga senyawa ini terkait yang disintesis oleh bakteri usus dengan panjang rantai samping yang berbeda. Dan yang ketiga ada menadione dan menadiol diacetate yang di mana ini senyawa sintetik yang dapat dimetabolisme menjadi filokionin. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metabolisme vitamin K. Awal mulanya itu vitamin K ini tidak dalam bentuk aktifnya untuk bekerja. Nah, bentuk tidak aktifnya itu yaitu quinon, yang awalnya piloquinon, menoquinon akan dirubah menjadi bentuk aktif dengan melalui proses reduksi. Nah, enzim yang bekerja pada proses ini adalah quinon reduktase, yang mana bentuknya quinon menjadi quinol. Ketika vitamin K ini telah aktif, enzim yang membantu proses pembekuan darah ingin bekerja untuk mengaktifkan faktor pembekuan darah ini karena awal mulanya kan dia tidak aktif. Nah, ini coagulation factor atau faktor koagulan 2, 7, 9, dan 10 serta protein SCZ untuk diaktifkan harus menggunakan enzim ini yang kayak bentuknya itu gamma carboxylation of glutamic acid residue. Nah, prosesnya ini proses karboksilasi, tapi enzim ini tidak dapat bekerja secara sendiri, maka dari itu dia membutuhkan vitamin K yang dalam bentuk aktif atau quinol menjadi substrat untuk membantu enzim ini bekerja. Nah, ketika enzim vitamin K quinol ini dalam bentuk aktif telah bekerja sama, telah menjadi substrat untuk proses karboksilasi pengaktifan proses pembekuan darah ketika tubuh terluka, vitamin K yang awal mulanya aktif akan dikarboksilasi epoksidase
menjadi bentuk tidak aktifnya, yaitu 2,3 epoksit. Nah, ketika dalam bentuk tidak aktif, vitamin K ini perlu didaur ulang ketika ingin digunakan kembali. Nah, proses pendaur ulang ini dengan proses reduksi menggunakan enzim 2,3 epoksit reduktase. Dengan bantuan enzim ini, vitamin K yang tidak aktif tadi akan kembali ke awal mula bentuknya quinon atau vitamin awal mulanya. Nah, ketika sudah dalam bentuk quinon, nanti akan berputar kembali menjadi proses siklus untuk proses metabolisme. Selanjutnya saya serahkan kepada Fadila. Baik, adapun akibat dari defisiensi vitamin K yaitu yang pertama mudah memar. Mungkin beberapa dari kita pernah mengalami memar dan tak kunjung hilang. Hal tersebut bisa jadi gejala kurang vitamin K. Memar sendiri terjadi ketika darah terperangkap di bawah kulit, biasanya karena dampak yang merusak pembuluh darah kecil. Yang kedua yaitu perkembangan tulang yang buruk. Nah, ketika asupan vitamin K tidak terpenuhi, tubuh akan kesulitan membentuk osteokalsin. Hal ini menyebabkan pengerasan tulang tidak berjalan optimal sehingga kepadatan tulang menurun. Selanjutnya yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis adalah tulang yang keropos, yaitu penyakit yang mempunyai sifat khas berupa penurunan massa tulang disertai penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang. Nah, yang terakhir peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Mengapa? Karena vitamin K ini memiliki peran penting dalam membawa mineral kalsium untuk mencegah terjadinya endapan di dalam pembuluh darah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Nur Alia Putri. Selanjutnya yaitu sumber dari vitamin K. Vitamin K dari makanan sebagian besar disediakan sebagai piloquinoe dari konsumsi makanan nabati. Vitamin ini dapat rusak karena paparan cahaya dan panas yang berlebihan. Sumber makanan terkaya dan utama piloquinoe termasuk sayuran berdaun hijau, terutama sawi, bayam, lebak hijau, lebak fish, beberapa sayuran salad, dan brokoli. Minyak zaitun, terutama kedelai, canola, dan rapeseed, dan zaitun, dan margarin dari tumbuhan. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.